Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala basyakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala bu. Hura barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala basyikila la 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 basye. Oh Yesus. Kami merindukanmu Bapa. Jamahlah kami Tuhan. Oh, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terpujilah Tuhan.
terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami itu untuk hadir Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dengan saudara seiman Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kesehatan. Kau memberikan kami semangat. Engkau memberikan Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi kami Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati, keunitian yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau tahu Tuhan kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau akan tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa Tuhan, kami bisa Tuhan sebebas-bebasnya Tuhan memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang beban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menghibur setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan setiap kami Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kami Tuhan, baik di dalam aktivitas pelayanan kami Tuhan, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi Tuhan keluarga besar kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan waktu yang terindah adalah waktu kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Adalah waktu yang Kau berikan bagi setiap kami. Dengan waktu yang singkat ini kami benar-benar bisa membuka hati kami bisa menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shikilalala barata kala baba barata kala basyakara basye.
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan
puji Dia, sembah dan puji bagi tata. Kau layak Tuhan, kami puji Tuhan. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, ya Tuhan, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji Dia, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami. Yesus Tuhan, Shekelah, Shekelah.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuni kami Tuhan, ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Dengan perlahan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami untuk masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah menyegarkan Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau mau lebih lagi Tuhan melompat, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita yang baru Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Ada semangat yang baru yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau harus bergoyang untuk Tuhan. Yes. Semuanya berjiwa muda amin. 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 Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut
akan menuai dengan bersorak-sorak. Berjalan dengan Tuhan, berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Sekali lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Ayo, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Bergasnya pasti pula membawa berkat. Bergasnya pasti pula membawa berkat. Berkasnya, haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa tempat ini, katakan haleluya. Haleluya. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, ayo mari lompat bagi Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakara barata kala basy. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord Jesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih sungguh-sungguh katakan, ku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji Tuhan bagi setiap kami. Kau sanggup Tuhan menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau deklarasi sekali lagi, katakan, Tuhan yang besar bagi setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah memuaskan Tuhan setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Lewat karyan kami Tuhan, Pak Heran Tuhan, kami percaya karena firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan pada pagi hari ini untuk menguatkan Tuhan setiap kami Tuhan. Yang kami pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap Tuhan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara kita bisa hadir dalam kuartal semester kedua ini ya, bulan Juli. Mari kita rebut janji Tuhan di semester 2 ini. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Baik saudara, tema saya tetap sama dengan ibadah satu tadi ya, yaitu turbulensi kehidupan menggoncangkan kerohanian. Saya ulangin, turbulensi kehidupan menggoncangkan kerohanian. Berbicara mengenai turbulensi, tentunya yang langsung kita itu teringat kejadian-kejadian ya saudara, yang baru-baru ini yaitu pesawat Singapore Airlines, Korea Airlines, dan yang kemarin saya lupa tuh. Apa tuh? Ya saudara, banyak penumpang yang luka-luka. Ya. Itu yang tidak diharapkan saudara.
terjadi di dalam perjalanan di udara. Karena turbulensi itu merupakan kondisi ketika kecepatan aliran udara yang berubah drastis. Itu di luar dari prediksi manusia. Itu saudara, alam berbicara. Ya, saudara. Perubahannya secara drastis kecepatan aliran udara. Yang menyebabkan turbulensi yang sebenarnya adalah saat melintasi penghalang antara arus yang berbeda. Hal ini akan membuat pesawat apapun akan tergoncang. Ya. Apapun pesawat itu akan tergoncang. Apakah goncangan ringan atau goncangan yang kuat. Kebanyakan goncangan yang kuat, yang besar. Yang membuat semua penumpang yang ada di dalam pesawat itu tidak nyaman. Bukan tidak nyaman saja saudara, mengalami kepanikan karena terjadi turbulensi di udara. Oleh karena kurangnya ketaatan dan pengetahuan penumpang yang di dalam pesawat itu saudara, maka penumpang itu mengalami kepanikan dan mengalami sekali lagi saudara, yaitu kesakitan apa yang dialami goncangan itu. Bahwa turbulensi adalah bagian sewaktu-waktu dari proses perjalanan di udara yang sangat berbahaya saat penumpang yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, yaitu apa? Memakai sabuk pengaman. Rata-rata orang-orang yang terluka, penumpang yang terluka, yang mengalami turbulensi itu karena dia tidak memakai sabuk pengamanan, itu safety belt. Dia merasa aman, nyaman karena perjalanan di udara itu tidak ada goncangan. Karena turbulensi itu bukan awal diperingatkan goncangan, tiba-tiba goncangan itu terjadi. Ya, mendadak itu terjadi karena arus yang berbalik. Nah ini yang belum siap penumpang dan pilot maupun co-pilot tidak bisa mengingatkan lebih awal. Itu di luar kemampuan kru-kru yang ada di dalam pesawat itu. Nah terjadilah goncangan, banyak yang terluka. Saudaraku kasih Tuhan, dan apa yang ada di dalam pesawat itu berantakan semua. Ya, oksigen dan sebagainya, dinding pesawat, terus apalagi untuk kabin itu rusak semua. Dan lebih yang tidak diharapkan, penumpang yang tidak memakai safety belt, sabuk pengaman itu saudara itu bisa kelempar di atas dinding pesawat. Dan ada yang nyangkut di dalam dinding pesawat. Dan kepalanya luka dan tangannya ada yang tulangnya patah dan sebagainya. Inilah satu kecerobohan penumpang yang sudah diingatkan sebelum take off. Harus pakai sabuk pengaman ini. Memang saudaraku kasih Tuhan, di dalam pesawat itu saudara penumpang itu ada dua hal yang dikatakan saudara yang tidak pakai safety belt atau sabuk pengaman. Yaitu pertama, dia sengaja. Sengaja. Dia merasa pakai sabuk pengaman itu enggak bebas. Seperti di kendaraan mobil saja. Saya lihat supir saudara, saya lihat supir itu atau orang yang bawa kemudi di mobil pun sabuk pengaman itu saudara tidak diikat dengan sebenarnya. Kalau sabuk pengaman diikat sebenarnya kan dia dari sini sini langsung cepet sini, ada tentang sini, ada di sini. Justru saudara kasih dalam Tuhan, rata-rata anak-anak muda atau orang yang dikatakan yang memang sengaja ceroboh, dimasukkan dulu di tempat masuk safety belt sebelum dia pasang, masukkan dulu. Nah ininya aja yang diambil. Saudara tahu kan? Yang atasnya aja yang diambil, yang ini nggak dipakai, ditaruh sini. Jadi cepat keluarnya dia. Kenapa dia harus lakukan, saudara? Karena ada peraturan di lalu lintas. Jika nggak pakai safety belt, dia didenda. Maka dia, saudara takut didenda, maka dia asal pakai aja yang atasnya aja, yang tengahnya ditaruh sini. Karena apa? Sebelum dia naik dimasukkan dulu safety belt. Jangan ditiru nih.
saudara yang melakukan bertobat. Ya, karena saya lihat supir-supir begitu. Supir saya kemarin juga begitu. Waduh, ini saya tegur nih. Ya, dia naikkan tek, langsung dia naik mobil, ininya yang diambil. Begitukah Pak Iman? Enggak ya, saudara. Begitu terjadi benturan, ditabrak dari belakang atau dari depan, dak, pasti mengalami luka. Karena apa? Safety belt tidak benar. Nah, di dalam pesawat seperti itu juga. Ada yang memang sengaja nggak mau pakai. Ya, saudara, asal pakai aja, nanti begitu sudah tenang, dia lepas. Ada yang lupa. Ya, ada yang lupa, bukan sengaja, memang lupa. Ya, saudara, DPK sudah pakai, dia lupa. Ada seperti itu. Nah, itu mencelakakan sendiri. Mencelakakan diri sendiri. Jika ada goncangan, ada hampa udara atau turbulensi, nggak bisa ditolong gitu. Hanya kepanikan dan menimbulkan kerugian. Ya. Maka itu saya katakan kepada saudara, hati-hatilah turbulensi dalam kehidupan kita, khususnya saya berbicara tentang kerohanian. Jangan kita ceroboh sebagai orang Kristen menjalankan hidup ini. Jasmani saja kalau kita di dalam perjalanan di mobil ataupun di pesawat. Kalau kita tidak memakai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Maupun juga di kapal laut. Ya, perjalanan ya, menuju satu tempat. Kalau kita nggak ngikuti peraturan-peraturan, itu mengundang bahaya. Nah, apalagi kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Tuhan ingatkan kepada kita. Ikutlah peraturan-peraturan kerohanian. Jika engkau mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan kerohanianmu, engkau tetap kuat dan kokoh. Amin, engkau tidak akan mengalami kerugian. Amin. Engkau nggak habiskan waktu dalam kerugian itu. Engkau harus membangun kembali dalam kerugian itu. Ya. Kalau engkau ikuti peraturan itu, saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan, engkau akan kuat. Engkau tidak akan cilaka. Amin, saya ambil contoh. Matius 14 ayat 29-32, ini tentang murid Tuhan Yesus yang disayang ini. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Pada yang memerintahkan Tuhan Yesus, saya Petrus, kalau kau percaya bahwa aku adalah Tuhan, engkau jalan sesuai dengan apa permintaanmu. Tuhan katakan, aku bukan hantu, aku adalah Tuhan, jalan. Bukan Petrus, saudara mencari Tuhan, saudara bertemu kepada muridnya yang sedang ada di Danau Galilea. Saudaraku, betapa sayangnya Tuhan. Tuhan memperlihatkan dirinya, menyertai dalam perjalanan murid-murid Tuhan. Maka Tuhan menampakkan. Dan saat itu saudara, angin, tiupan, angin, badai itu datang. Maka Tuhan itu hadir. Maka yang terutama saudara, apa yang kita lakukan saudara, di mana Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di depan kita. Amin. Amin. Ya, maka lahirkan imanmu. Amin. Saudara, kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Sekecil apapun dalam Matius 17:20, kau percaya segala masalah problemmu yang besar akan Tuhan pindahkan karena Tuhan ada di diri kita. Siapa di sini tidak mengalami goncangan? Semua mengalami goncangan kerohanian. Ya. Kalau kita tidak perhatikan goncangan kerohanian itu, kita bisa mempengaruhi kehidupan kita secara jasmani. Orang Kristen bisa terjadi kehancuran rumah tangga, perceraian. Saudara, orang Kristen saudara bisa digerogoti oleh penyakit-penyakit. Orang Kristen mengalami anak-anaknya yang tidak benar. Itu dari mana? Dari goncangan kerohanian dulu. Engkau mengabaikan kerohanian, engkau mengabaikan firman Tuhan, sama saja engkau tidak memakai pengaman di dalam hidupmu. Sama orang dalam perjalanan tidak memakai sabuk pengaman. Sama dengan kita di mobil, kita tidak pakai sabuk pengaman.
Kerohanian kita perlu ikat dengan apa? Firman Tuhan. Itulah pengaman kita. Amin. Amin. Kalau kerohanimu kuat dan kokoh, goncangan apapun yang membuat engkau seolah-olah menderita, jasmanimu seolah-olah saudara diserang, engkau tetap kuat. Engkau tetap kokoh. Amin. Jasmanimu kuat oleh karena rohani yang nopang. Gedung setinggi apapun, badai, angin, gempa bumi, kalau pondasinya kuat, tidak akan roboh. Amin. Tidak akan roboh. Amin. Pesawat dalam mengalami turbulensi, tidak semuanya mengalami. Saudara, artinya luka-luka, enggak akan mengalami. Kecemasan ada, kegelisahan ada, ketakutan ada. Tapi tidak akan mengalami luka-luka. Kenapa? Karena dia pakai safety belt. Demikianlah orang Kristen. Orang Kristen mengalami goncangan apapun. Ketakutan ada, kebingungan ada, kecemasan apa? Ada. Tapi tidak mengalami luka. Tidak mengalami kehancuran. Karena ada firman Tuhan yang mengikat kita. Rumah tanggamu di goncangan apapun kau tidak akan cerai. Karena Yesus sudah menyatukan dua menjadi satu, tidak akan cerai. Amin. Amin. Ya. Kesehatanmu di goncangan apapun, kau tidak akan miskin. Engkau tidak akan melarat. Karena Tuhan sudah menetapkan kita, engkau semakin naik bukan turun. Engkau semakin diberkati. Maka muliakan hartamu untuk Tuhan. Ikat hartamu, kekayaanmu untuk Tuhan. Tuhan bukan perampok. Ya. Tuhan bukan pemeras. Tuhan bukan bandar judi online. Di awal akan menang, belakangnya kalah, menghancurkan kehidupan. Bukan. Tuhan itu taat setia, maka itu kita harus menabur dengan taat dan setia dalam hidupmu. Amin. Amin. Bukan kau persembahkan hartamu dengan kekayaanmu, dengan perpuluhanmu seolah-olah kau berikan pada Tuhan. Perpuluhan bisa menipu Tuhan dengan ketidakjujuran kita. Tapi ya Tuhan memerlukan apa dalam kehidupan kita? Ikat dirimu dengan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan ada dalam dirimu, ada ketaatan dan kesetiaan. Goncangan apapun tidak menghancurkan rumah tanggamu, tidak merusak masa depan anakmu. Amin. Penyakit-penyakit datang tidak akan merogoti kesehatanmu. Dia adalah penyembuh kita. Amin. Oleh darahnya, bilu-bilunya, dalam namanya ada kuasa. Jadi orang Kristen jangan setengah-setengah, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara lihat orang Kristen setengah-setengah, saudara lihat sendirilah badainya kayak apa. Menghancurkan rumah tangga, menghancurkan masa depan anak-anak. Mungkin saudara di sini ada yang cerai. Mungkin saudara di sini saat ini belum ada kesembuhan penyakit saudara. Mungkin saudara saat ini pekerjaan saudara turun tajam. Bukan Tuhan yang salah, saudara yang salah. Karena saudara belum sembuh dari goncangan itu. Maka saya katakan pada saudara, yang cerai, yang anaknya berantakan, yang rumah tangganya berantakan, yang ekonomi berantakan, jangan takut. Jangan khawatir. Datanglah kepada Dia. Pulihkan hidupmu kepada Dia. Kembalikan kasih mula-mulamu dalam hidupnya. Amin. Nyalakan rohmu. Jangan kau kempeskan lagi perjanjianmu dengan Tuhan. Jangan kau hancurkan firman Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Aku sibuk Tuhan, aku gak punya waktu. Kau hancurkan persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau kau hancurkan persekutuan dengan Tuhan, siapa pelindung kita? Siapa benteng kita? Gak ada. Punya Tuhan kau ambil, kau berikan untuk cicilan mobil, untuk ini, untuk itu. Siapa yang memberikan mujizat kepada kita? Engkau hanya cukup dalam kehidupanmu, kau kerja apa yang kau hasilkan, itu saja, titik.
Tidak ada mujizat-mujizat lain. Perhatikan baik-baik anak-anak Tuhan. Turbulensi tidak bisa kita tolak. Goncangan rohani tidak bisa tolak karena kita hidup di dunia ini. Dia bisa melalui apa saja, kesehatan, keuangan, rumah tangga, anak, dan sebagainya. Itu kita harus hadapi. Kita harus hadapi, saudaraku. Nangis memang nangis, saudara. Remek-remek, bahasa Jawa remek itu ya Indonesianya hancur, ya hancur lah. Tapi jangan takut, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang anaknya. Amin. Jadikan terus kita orang benar. Ikat dirimu dengan firman Tuhan. Orang benar banyak malapetaka. Tapi Tuhan luputkan itu semuanya. Amin. Tuhan luputkan Petrus, saudara lihat nih di sini. Ya saudara. Ayat 31. Segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan tegur Petrus, kenapa kurang percaya? Padahal dia tahu Tuhan itu siapa. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Maka saudara saat ini yang kurang percaya, engkau bimbang. Naiklah dalam hadirat Tuhan. Amin. Tinggallah di dalam batranya yaitu Tuhan. Amin. 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 Ya. Saudara yang saat ini sedang luka, sedang hancur, ekonomimu, pekerjaanmu, mungkin kau disakiti, tersakiti, luka batin. Saudara, ada dokter yang sempurna. Siapa namanya? Yesus orang Nazaret, Dr. Yon. Yesus orang Nazaret, dia tidak kelihatan tapi imanmu percaya, dia menyembuhkanmu, dia memulihkanmu, dia akan memberkatimu. Masuklah di dalam baterainya dia. Kalau tubuh kita sakit gak sembuh-sembuh, engkau pasti cari dokter. Dan dokter menganjurkan kau beli obat, dikasih resep. Engkau ke apotek, bukan beli saja dan minum tuh obat. Dan jaga pola hidupmu, pola makanmu, pola istirahatmu. Engkau harus ikuti itu syarat-syarat dari dokter. Kalau engkau melawan itu, obat tidak ada gunanya. Kau ke dokter tidak ada gunanya. Yang utamanya adalah disiplin hidupmu. Demikianlah kita. Kita harus cari Tuhan. Datanglah ke Healing Heart, sembuhkan hatimu. Di sini tempatnya. Jangan anggap ringan, saudara. Saudara harus ketemu kepada Tuhan. Nah, Tuhan kasih resep-resep apa? Yaitu firman-Nya kepadamu. Makan tuh firman, minumlah tuh firman. Saudaraku kasih dan atur hidupmu dengan benar-benar. Saudara lihat. Sekeras apapun istrimu, mantan suamimu akan kembali kepadamu. Oh, saya gak mau lagi karena dia bekas orang. Hati-hati, engkau sudah disatukan, tidak boleh diceraikan. Gak ada yang amin, berarti tidak ada yang cerai. Puji Tuhan. Itu yang harapan saya. Amin. Amin. Engkau tersakitin, Tuhan yang akan menyembuhkanmu. Dan kau rasa sakit akan hilang. Dan engkau merasa tidak tersakiti lagi. Amin. Penyakitmu gak sembuh-sembuh, Tuhan sembuhkan saat itu juga. Kalau engkau mau berobat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jangan kau udah rusak, soalnya udah cerai, soalnya udah ambruk, miskin, saudara. Masih ada Tuhan, masih ada nafas kita, berarti masih ada nafas Tuhan dalam hidup kita. Kita ini orang pilihan, anak perjanjian, selama kita bisa nafas, ini ada nafasnya Tuhan. Masih ada perjanjian dengan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Jangan kau tambah nyungsep. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara pernah main layangan? Pernah main layangan? Kalau layangan lagi singit, saudara tahu singit? Etek. Saudara mau teruskan? Capek yang main. Ya, dia ke kiri, saudara main begini-gini. Dia ke kanan, kalau ada pohon kelapa nyangkut tuh.
Mau tidak mau turunkan tuh layangan. Kalau singit kiri, yang mana yang ditekuk? Kanan. Maka turunkan egomu. Kalau saudara singit, singit, miring-miring, turunkan egomu. Rendah hati, datang pada dia. Amin. Supaya engkau mengalami turbulensi. Tidak mengalami goncangan dalam hidupmu. Ya, rendahkan diri. Biar nanti yang punya Tuhan yang nekuk. Ya, engkau ditekuk sama Tuhan. Nah, dinaikin lagi. Masih singit ditekuk lagi sama Tuhan. Udah singit gak pernah datang sama Tuhan. So ego. Babak belur, saudara. Ini dunia. Kalau kita orang pilihan, orang kesayangan, musuhnya banyak nih di dunia. Saudara, musuh kita tuh bukan orang-orang yang kita nggak kenal, orang Kristen sendiri, saudara. Hati-hati, orang yang terdekat. Amin. Ada yang singit? Nggak ada, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Puji Tuhan. Jika nanti ada, turunkan egomu. Amin. Kalau ekonomimu juga singit, datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan tegur. Diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, jangan ego, jangan sombong, atau jangan nyalain orang. Tuhan saya begini oleh karena itu, kata Tuhan, rendahkan dirimu. Tuhan, kalau saya nggak diberkati karena saya harus ini. Nah itu. Rendahkan dirimu. Taat aja sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Aduh saudara, semester kedua ini kalau saudara tidak rubah hidup saudara, saudara sudah ada perjanjian, saudara nggak lakukan. Aduh saudara, orang sono bilang, aduh tak salah ngomong lagi, janganlah, ini lagi masuk di YouTube lagi nih. Ya. Udah janganlah, jangan sampailah. Ya. Maka Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Haleluya. Amin. Ya. Ngaku aja lah kita pernah berbuat apa. Ngaku aja sama Tuhan. Seperti Daud, ngaku. Daud tuh lagi singit. Ya, kenapa? Dia jatuh dalam perzinahan. Dan suami dibunuh lagi. Ya. Tapi dia bertobat. Dia turunkan egonya. Dia sebagai raja, punya takhta. Kuasa, dia turunkan dirinya. Dia terima konsekuensinya. Terima. Raja Israel aja, raja yang terkenal, saudara mau turun deh. Melepaskan takhta di hadapan Tuhan. Takhta itu kan kepunyaan Tuhan, diberikan. Turun deh. Merendahkan diri, minta ampun. Ya. Apakah Daud, saudara berkata, Batseba, dia mandi. Dia nggak tutup. Nah saya kan di atas, di suatu rumah lihat. Nah dia salah sendiri. Nah kan misal gitu. Enggak mungkin. Daud nggak nyalain orang. Daud nggak nyalain siapa-siapa. Dia merendahkan diri. Saudara, dipulihkan nggak kerajaannya? Dipulihkan dengan dia. Pulihkan, itu Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Amin. Ananias dan Safira. Coba saudara. Dikutuk mati nggak? Mati. Kenapa? Egonya. Sudah bohongin Tuhan. Ya saudara. Saudara, hasil penjualan tanahnya ternyata dia bohong. Mati. Jangan kita mati rohani karena kebohongan kita. Kalau punya Tuhan, berikan. Kalau bukan punya Tuhan, saudara milikmu, bahagiakan keluargamu. Nikmati bersama keluargamu. Amin. Nanti Tuhan tambahkan lagi.
Jangan seperti Salomo. Ya saudara, dengan arogannya. Dia nggak merasa bersalah. Akhirnya apa? Dihukum sama Tuhan, mati dia. Cara nggak benar. Nah itulah saudara. Tuhan tuh sayang dengan kita. Ini kita nih zamannya Tuhan Yesus. Kita hidup gak sendiri saudara, kita hidup dengan Roh Kudus. Roh Kudus, sekali lagi, itu penuh kuasa, dunia gak mengenalnya. Saudara harus tahu Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ada dalam hati kita, perbaikinlah hati kita. Perbaikin hati kita, kalau hati kita ada Roh Kudus akan melindungi kita. Roh Kudus membimbing kita. Amin. Dia akan menyembuhkan luka batinmu. Dia akan menyembuhkan kesakitan hatimu. Amin. Saya nggak bisa menyembuhkan saudara. Saudara nggak bisa menyembuhkan saya, tapi Roh Kudus bisa menyembuhkan saudara. Memulihkan hidup saudara. Kalau saudara sudah pulih, saudara sudah sembuh, engkau berhadapan dengan Tuhan. Engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kasih dalam Tuhan. Jangan kau terus tersakiti. Terus kau hidup mau digoncang-goncangan terus. Maka Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ikat dirimu dengan firman. Ikat rapat-rapat, jangan kendor. Amin. Nanti saudara akan mengalami satu kebenaran, bukan pembenaran dalam hidup saudara. Ya, kalau kebenaran ada dalam diri saudara, yaitu firman Tuhan ada dalam diri saudara, maka pertama, saudara apa? Saudara mengeraskan diri saudara dengan firman. Ya. Nah, firman itu menjadi pedoman hidup kita. Saudara nggak kendorkan hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara selalu setiap hari introspeksi dengan firman Tuhan. Kalau saudara merasakan anak kesayangan Tuhan, salah sekecil apapun Roh Kudus akan menegur saudara. Dan firman Allah akan bicara pada saudara. Itu saya alami. Amin. Lalu kedua saudara. Nah firman Allah bisa mengatasi goncangan, saya katakan turbulensi dalam kehidupan kita. Firman Allah itu akan mengingatkan kita. Menyadarkan kita dengan terjadinya turbulensi atau goncangan kehidupan kita. Supaya kita berubah. Kita kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Dan melakukan kebenaran. Goncangan itu bukan membuat kemiskinan. Goncangan itu bukan kehancuran. Saudara kita ini orang pilihan loh. Goncangan ini membuat kita bertobat, mengikat diri kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan goncangan ini untuk merubah kita supaya lebih baik lagi. Tuhan mau kita tuh lebih baik lagi saudara. Berkatmu hari ini beda dengan berkatmu hari esok. Berkatmu semester kedua ini harus lebih baik dari semester pertama. Amin. Haleluya. Yang ketiga, melalui goncangan itu orang Kristen yang tidak suka memuji. Yang suka menyembah. Karena memiliki roh yang menyala-nyala. Kalau engkau suka memuji menyembah, dahsyatnya saudara, luar biasa. Sangat dahsyatnya luar biasa. Amin. Haleluya.